Ada berita kalau bulan Juli 2026 anak usaha PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan, yaitu PT Intam lagi eksplorasi nih ya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan dia potensi kedepannya dari eksplorasi ini jadi masih gede tuh. Mereka nemu emas. Ini sih berita bagus ya. Ini sumbernya saya ambil dari berita yang disampaikan ada di kanal berita emitennews.com. Bisa baca sendirilah beritanya. Link berita ini ada di Telegram grup Cuan Community juga. Kemudian ini sih berita bagus ya, tapi ingat fase eksplorasi, fase-fase kayak gini lah. Ini adalah fase yang butuh-butuhnya duit nih, butuh duit banyak. Dan semoga schedule-nya yang dia susun, yang mereka susun itu nggak meleset, bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kalau sesuai schedule, nggak ada pembengkakan yang lain-lain yang signifikan, jadi ya bisa bagus ke depannya. Pertanyaannya adalah ini kan masih jauh nih, ini baru eksplorasi, kedepannya masih jauh. Dan fase sekarang ini berarti masih butuh banyak duit ya. Pertanyaannya, market nih ngeresponnya gimana? Udah langsung direspon positif aja gitu ya? Atau ya udah ntar aja lah, namanya ini juga masih eksplorasi gitu kan? Kita akan bahas sekaligus cari area-area di mana level-level berapa aja yang bisa kita pantau gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitraku Sekuritas. Kita bahas ISG-nya dulu, tapi sebelum itu info dulu kalau hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 kami ada bimbel Cuan yang link daftarnya ada di deskripsi di bawah ya. Hari Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, jam 9 pagi sampai jam 10 lah ada bimbel Cuan yang kita akan bahas strategi analisa teknikal dan strategi trading sederhana yang bisa diikutin bagi pemula gitu ya. Jadi selama bimbel Cuan dari awal tahun sampai sekarang kita rangkum, kemudian strateginya yang bisa di-apply kayak gimana gitulah, kurang lebih kayak gitu. Gratis, daftar aja, link daftarnya di deskripsi di bawah. Pastiin email dan nomor WhatsApp yang di input bener dan aktif ya, karena link bimbel Cuannya, link Zoom meetingnya itu akan dikirim ke email yang terdaftar, paling nggak kayak gitu. Oke lanjut, IHSG-nya. Hari ini ditutup menguat 1,9% di level 5. Sorry, indikator. Gimana sih? IHSG menguatnya 0,7%, pantesan kok aneh tadi ya. IHSG menguatnya 0,7%, tutup di level 5916.07, masih higher low candle-nya. Tadi di penutupan sesi 1 dia tutup merah nih. Terus ternyata membal. Ya, awal sesi 2 kelihatan membal sampai berhasil tutup di 5916.07. Cuman tetap candle yang kebentuk sekarang sebenarnya meskipun tetap candle bullish, lebih cenderung indecision sih ya. Mudah-mudahan masih tetap kuat ke 6.000-an, stay di situ. Mudah-mudahan tetap kuat ke 6.000-an dan stay di 6.000-an. Selama nggak ke 5.600 atau bahkan lebih bawah, maka peluang ke atas sono masih lebih gede tuh. Jadi kalau sampai breakdown 5.600 ya siap-siap aja 5.300an atau bahkan 5.000 bulat gitu ya. Mudah-mudahan bisa ke 6.000-an, 6.050 atau bahkan nge-breakout puncak di bulan Juni yaitu 6.377 dan lanjut ke 6.800, 6.900an. Mudah-mudahan seperti itu. Dan tetap buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya dijalanin. Trading stop loss, take profit dipakai, nggak apa-apa boleh. Dan kalau misalnya nggak mau pakai, mau dipantengin aja kemudian eksekusi manual juga bebas, sah-sah aja, yang penting nggak ngerasa telat eksekusinya aja ya gitu. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Ada tiga aja lah ya, nggak usah semuanya. Yang pertama Antam, sempat naik sampai ke 3.000 kok 3.000 sih, 3.040 ya naiknya. Kemudian kempes tutupan sih di 2940, masih menguat 0,3% dibanding penutupan hari Jumat. Cuman ya candle-nya candle bearish karena tutup di bawah harga open. Buat yang
nggak ngeh kenapa ini kok masuk happy cuan, karena beberapa waktu yang lalu, waktu bimbel cuan lagi, waktu live trade entah pagi entah siang atau dua-duanya, di sekitar 2600-an itu pernah di spill boleh dibeli ini. Setidaknya pernah di spill juga di strategi yang ada di dalam list stock ideas itu di 2790 belinya, 2790 dan 2610. Waktu di 2600-an diingetin lagi gitu ya, waktu di live trade pagi seingat saya sih. Dan target pertama yang bisa diincar ada di 2980 3000. Hari ini disamperin tuh 3000-an, ini area gap 3020 3080 udah dites dan ada rejection, artinya ya area gap tersebut masih direspon jadi area resisten. Jadi nggak ada salahnya buat yang masih ada barang pasang trailing stop atau pasang pengamannya lah sebawah-bawahnya di 2890 boleh. Buat yang udah jualan happy cuan, yang belum pasang trailing stop atau update stop lossnya di 2890 2880 boleh nggak apa-apa gitu ya, happy cuan antamnya. Yang kedua ada TPIA. Nah kalau ini tadi di spill waktu live trade pagi di sekitar 18.20-an tadi di spillnya, dan sempat naik sampai ke 18.60, kemudian kempes lagi dan naik highest hari ini di 19.05, kemudian sidebar di 15 menitannya ya. Dan buat yang udah jualan happy cuan lah, yang belum jualan pasang trailing stop atau update stop lossnya di 1845 boleh, atau kalau kejauhan di 1870 juga nggak masalah, yang penting pasang pengaman lah. Dan intinya ini TPI ya happy cuan. Yang ketiga BUFA, tadi juga di spill waktu live trade sesi pagi di sekitar 785 795 ya. Ya antara di sekitar area itulah, di bawah 800 790-an sih seingat saya. Kemudian sempat naik sampai ke 890 dan ya hari ini tutup di 870. Jadi baik yang udah jualan maupun yang belum sih sama-sama happy cuan ya. Yang belum jualan pasang trailing stop atau update stop lossnya seenggaknya di 840 lah. Jadi kalau turun kempes ke 840 ya udah jualan dulu gitu ya. Happy cuan BUFA mudah-mudahan sih masih bisa ngegas, nge-breakout 970, lanjut ke target TP1 dari setup yang udah kebentuk di bulan Juni lalu, yaitu di 1035 1040 gitu ya. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Excel, ini strateginya ngantri di, buat yang belum punya barang aja sih, ngantri di 2420 ya, belum dapet sih, jadi ya masih bisa diantriin karena stop lossnya di 2300. Jadi ya nggak apa-apa ngantri biar nggak terlalu gede risikonya atau terlalu lebar stop lossnya. Yang kedua Medco juga belum dapet karena strateginya juga ngantri. Medco ini ngantri di 1055 1050 belum dapat juga karena lo hari ini baru 1095. Diantriin dulu nggak apa-apa karena biar nggak terlalu lebar aja stop lossnya gitu ya, karena stop lossnya di bawah 1005, di 1000 atau lebih bawah closingnya ya, dan target TP1 di 1160. Kemudian berikutnya ada TAPCI. Nah kalau TAPG ini strategi yang ada di dalam list stock ideas tanggal hari ini ngantri di 1515 belum dapat tapi. Dan hari ini tadi waktu live trade pagi, karena ada potensi dia ngegas, sempat turun kan ini pagi-pagi, turun ke 1520 terus membal. Jadi oke lah kalau mau beli dulu gitu ya. Stop lossnya di 1490 buat yang beli hari ini tadi. Jadi ya selama nggak ke bawah 1490 sih aman-aman aja di hold. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ini bisa naik setidaknya ke 1620 1650 lah gitu ya. Dan besok atau dalam waktu dekat ke depan kalau misalnya nggak dijemput tuh 15-15-nya dan naik nembus 1575, bisa tuh ditabrak buat yang belum punya barang ya. Itulah kira-kira. Kemudian berikutnya kita bahas si cuan nih. Oke, ada berita kayak gini. Ini sih berita bagus ya karena dia nemu emas nih ternyata di situ, dan mineral lainnya lah.
Kemudian duit yang dihabisin itu udah 17,73 miliar rupiah. Ya memang fase eksplorasi ini adalah fase yang bakal nguras duit karena butuh duit kan, nguras duit dan nggak ngasilin duit di fase ini, cuman ngasilin temuan gitulah, yang bisa yang ketemu nanti potensinya berapa dan segala macam dan seterusnya gitu. Mudah-mudahan sih schedule-nya berjalan dengan lancar, nggak ada molor-molornya, supaya minimal nggak ada biaya tambahan yang dikeluarkan di luar rencana yang udah disusun gitu ya. Yang jadi perhatian saya adalah respon marketnya aja kalau udah kayak gini sih. Ya itu emang berita bagus, satu hal yang positif, bisa jadi sentimen positif. Tapi ada tapinya nih. Kenapa saya tertarik bahas ini? Sebenarnya tertariknya bukan buat bahas sebagus apa itu, tapi buat remind aja, biar nggak semerta-merta muncul berita langsung sikat gitu ya. Biar lebih hati-hati lah. Di sisi lain di sini kalau kita lihat dari technical ya, dari sisi technicalnya tanggal 1 Juli kemarin ini memang ada pola bullish reversal di sini. Dan dari pola bullish reversal yang kebentuk di sini ada bullish engulfing lah, anggap aja kayak gitu. Selama nggak turun dan tutup di bawah 525, sinyal bullish reversal ini masih bisa dipakai. Mau beli langsung di area 600-an boleh, atau ngantri misal di harga sekarang gitu ya, nggak masalah, atau ngantri di 575 misalnya, nggak apa-apa. Stop lossnya yang penting kalau tutup di bawah 575. Kalau nggak tutup di bawah 575 sih, tutup di bawah 525 sorry. Kalau turun dan tutup di bawah 525 baru gagal. Kalau cuman sweep doang kemudian tutupan masih 530 atau ke atas, hold dulu nggak masalah. Dan targetnya area 700-an tuh masih penting dipantau tuh, 700, 715, 700-an lah, 700, 725, 700 sampai 800 sih saya kurang lebih. Itu masih harus dipantau karena memungkinkan sekali direspon jadi resisten, dan terbuka peluang juga ini sideways nantinya bikin range sideways, yang mungkin juga kalau bikin range sideways range-nya menyempit dengan bawahnya di sekitar 464, atasnya 855. Baru ketika berhasil breakout 855 ini secara definitif ada uptrend yang kebentuk, karena di sini ada low, high-nya di 855, higher low di 525, dan ketika berhasil breakout 855 ada higher high yang kebentuk kan, swingnya kayak gitu ya, secara definitif berarti uptrend. Tapi di sini juga ada beberapa area-area yang masih memungkinkan sekali untuk direspon jadi resisten. Misal bekas area support ini yang di breakdown ya 1000-an berarti, dan itu memungkinkan jadi resisten ketika harga nyampe situ lagi. Jadi sementara ini area terdekat dengan harga sekarang yang memungkinkan direspon jadi resisten 700-an, 690 bisa dipantau juga, hati-hati juga maksud saya kalau udah nyampe area itu ya. 700 lah, mudah-mudahan bisa nyampe situ. Kurang lebih kayak gitu sih cuan, mudah-mudahan cukup memberi insight. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 7 Juli 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama Astra nih. Masih kita spill lagi ya. Karena di sini dengan kemarin hari Jumat tutup di 4810 ini jadi menarik nih. Yang masih penasaran sama Astra, ngantri boleh di 4640 atau lebih bawah. Stop lossnya sih kalau tutup di bawah 4470 ya. Jadi nggak terlalu gede sebenarnya. Dan target TP1 ada di 5000, kok 5020 ya, 5025 mestinya. 5025 itulah. Target TP2 ada di 5350 ya. Dan berikutnya ada energi menarik karena hari ini tutup di 1125, jadi ada dominan break lah yang kebentuk. Dengan adanya dominan break kebentuk berarti ada peluang rebound lebih tinggi ya. Mudah-mudahan sih lancar ke 1230-an paling enggak. Cuman strateginya supaya nggak terlalu gede resikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya, saya pilih ngantri belinya di 1040 atau bagi 2, 1040 dan 995. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 955
Target TP1 ada di 12.30. Jadi kalau misalnya turun nih setelah dapat orderan belinya kemudian turun sampai ke 950 atau 945 atau sedikit lebih bawah, tapi tutupan balik lagi 955, 960 atau lebih atas, hold dulu nggak masalah. Mudah-mudahan sih dalam waktu dekat ke depannya bisa membalik lagi ke atas gitu ya. Next, VKTR. Ini menarik karena beberapa hari yang lalu, di pekan lalu, tepatnya tanggal 2, ini ada pola bullish reversal yang kebentuk lah. Ya, bullish engulfing, kemudian kalau misalnya udah punya barang ya selama nggak turun tutup di bawah 448 itu masih oke disimpan, masih oke di hold, mudah-mudahan lancar. Ini juga sudah ada bullish divergence yang kebentuk dan mudah-mudahan berhasil lanjut rebound setidaknya ke 600, 615 gitu ya. Supaya nggak terlalu gede risikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya, saya pilih ngantri area belinya itu di 500 472 gitu ya, bagi dua kayak gitu boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 448 dan target TP1 di 615. Skenario kedua, kalau misalnya kejemput tuh 500-nya dan besok langsung nge-breakout 550 misalnya, langsung ngikut sih nggak apa-apa ya, atau naik ke atas 545 terus ikutan gitu nggak masalah sih. 550 di breakout ikut nggak apa-apa. Stop lossnya 515 aja, jadi nggak terlalu gede juga stop lossnya, cuman ya seginilah, 5%-an lebih juga, tapi masih bisa diperjuangkan dan semoga bisa lancar ke 600 gitu ya. Udah nih yang ketiga. Itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.